命福分与我分享，更深的渴望。每当有困境阻挡，你执意不摇晃，使我心中满有平安，充满无限希望。是我永远的依靠，坚守信心来宣告，我真实经历你全能的力量。唯有你是我永远的依靠，坚守信心来宣告，当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。当我面对风浪，你总在我身旁，生命福分与我分享，更深的渴望。每当有困境阻挡，你执意不摇晃，使我心中满有平安，充满无限希望。是我永远的依靠，坚守信心来宣告，我真实经历你全能的力量。唯有你是我永远的依靠，坚守信心来宣告，当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。是我永远的依靠，坚守信心来宣告，我真实经历你全能的力量。唯有你是我永远的依靠，坚守信心来宣告，当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。全心敬拜，神迹就在不远前方。当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。弟兄姐妹，大家早！让我们一起的来敬拜我们的主。愿主与你们同在，愿主也与你同在。我很喜欢人对我说：“我们同往主的殿。”来呀，我们一同歌颂主。我们要向全能的救主大声欢呼。上帝是灵，我们当以心灵和诚实拜他。荣耀归于上帝、圣父、圣子、圣灵。赞美归于主，从现在直到永远。阿们。求解心主文，我们一起来。全能的上帝，凡人的心在主面前无不显明，心里所羡慕的主都知道。
心里所隐藏的也瞒不过主。求主用圣灵的感化洁净我们心里的意念，叫我们尽心爱主，恭敬归荣耀于主的圣名。这都是靠着我主耶稣基督。阿们。荣归主颂。惟愿在上荣归于上帝，在地有平安，人都蒙恩。我们赞美主，称颂主，敬拜主，荣耀主，为主的大荣耀。感谢主上帝，天上的皇，全能的上帝圣父，主独生圣子耶稣基督，主上帝，上帝的羔羊，除掉世上罪的主，怜悯我们。坐在上帝圣父右边的主，允准我们的祷告。因为基督独一为圣，基督独一为主，基督独一圣灵，在上帝圣父荣耀以为至上。阿们。我敬拜你，用我的全心和我的全意，我爱你，更深的敬拜你，敬拜你。见你耶稣，唯有你是我生命的主，你是我主，我心渴慕侍奉你，我渴望见你容面耶稣，唯有你是我力量盾牌，你是我主，我来敬拜他，我敬拜你，耶稣，我敬拜你，用我的全心和我的全意，我爱你，更深的敬拜你，我敬拜你，耶稣，我敬拜你，用我的全心和我的全意，我爱你，更深的敬拜你，哈利路亚。好吧，我们再次敞开我们的心。今天不管你在哪里，神的灵要充满你。哦，哈利路亚，神灵，我们欢迎你。亲爱神灵，请你来甜蜜地灵，充满我心，愿你同在，充满这里。当我敬拜你，当我敬拜你，亲爱神灵，请你来
愿你同在，充满这地。当我敬拜你，当我敬拜你，既乃生灵，请你来天命地灵，充满我心，愿你同在，充满这地。当我敬拜你，当我敬拜你，既然神灵，请你来天命地灵，充满我心，愿你同在，充满这地。当我敬拜你，当我敬拜你，我敬拜你，耶稣，我敬拜你，用我的全心和我的全意，我爱你更深的敬，我敬拜你，哦耶稣，我敬拜你，用我的全心和我的全意，我爱你更深的敬拜你，哈利路亚。耶稣，我们好爱你，哈利路亚。耶稣，我们爱你。主，当我们在这里的时候，主，我们敬拜你，我们好爱你。圣灵，我们欢迎你来充满我们的心。主，当我们来敬拜你的时候，你的圣灵要充满浇灌在这个地方，要浇灌在我们的心里面。圣灵，我们欢迎你来，圣灵，我们欢迎你来，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，谢谢圣灵。今天是三位一体后第5主日，让我们一起的来宣读今日主文。父求是和平的主，管理这世界，使天下太平，以致主的教会能安然欢欣侍奉主。这都是靠着我主耶稣基督。阿们。今早经文起自诗篇64篇。诗篇64篇。神啊，我哀叹的时候，求你听我的声音，求你保护我的性命，不受仇敌的惊恐。求你把我隐藏，使我脱离作恶之人的阴谋和作孽之人的扰乱。他们磨石如刀，发出苦毒的言语，好像比准了的箭，要在暗地射完全人。他们突然射他，并不惧怕。他们彼此勉励，施下恶局。他们商量，暗示网罗，说谁能看见？他们图谋奸恶，说我们是极力图谋的。他们个人的意念心思是深的，但神要射他们。他们突然被箭射伤，他们必然绊倒，被自己的石头所害。凡看见他们的，必都摇头。众人都要害怕，要传扬神的工作，并且明白他的作为。义人必因耶和华欢喜，并要投靠他。凡心里正直的人都要夸口。这是上帝的话，感谢上帝。 Salam jemaat Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita boleh bersama-sama lagi untuk beribadah dan puji Tuhan. Kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat karena saya percaya penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kita. Sebelum kita teruskan khotbah kita untuk belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama untuk datang beribadah bersama-sama Tuhan.
Sungguh pun Tuhan, kami berdoa, kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami berkumpul bersama keluarga kami, hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami, bahkan mengurapi kami satu persatu. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu Bapa, kami dikuatkan, kami dihibur, bahkan kami dikuatkan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, hamba-Mu tidak punya apa-apa, melainkan hamba-Mu bersandar kepada Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pengertian. Sehingga di dalam kami mendengar firman-Mu, hidup kami berbuah dan bertumbuh di dalam Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengar pembacaan tadi dalam 1 Samuel pasal 17 dari 32 hingga 39, di mana kita dapat belajar kisah tentang Daud dan Goliat, di mana kisah ini kita selalu dengar dan biasa, bahkan sudah diulang-ulang banyak kali. Tetapi apa yang penting kita pelajari nilai ataupun pelajaran yang boleh membangun iman kita daripada kisah Daud ini, yaitu dari mana kita melihat Daud seorang yang lemah, tetapi di dalam dia berjalan bersama Tuhan, dia mendapat kekuatan sehingga Daud dapat mengalahkan Goliat. Saya teringat ketika saya beberapa minggu lalu, 3 minggu lalu, saya kembali menjalani rawatan di hospital dan saya perlu jalani angiogram, dan saya masuk di dalam dewan bedah untuk memeriksa keadaan salur jantung saya. Dan sebelum masuk ke dewan bedah itu, dokter sudah menyuruh saya sign satu dokumen untuk bersetuju bahwa apa-apa risiko atas tanggung jawab saya, dan saya paham setiap prosedur yang dijalankan. Dan ketika saya mulai sign, dan ketika itu saya mulai rasa ketakutan, dan terdetik dalam hati saya, adakah hari ini adalah hari terakhir saya untuk saya hidup? Saya takut. Takut apa? Takut kalau saya tidak boleh bersama keluarga saya lagi. Takut saya tidak dapat bersama dengan anak-anak saya, istri saya. Kenapa saya takut? Tapi ketika hari ini kita belajar tentang Daud, kita boleh pelajari sesuatu. Bagaimana kita boleh mengandalkan kekuatan dari Allah. Sebab itu saya angkat satu tema, yaitu mengandalkan kekuatan Allah. Kita sudah biasa mendengar kisah Daud, tetapi apa yang penting adalah kita harus tahu di sebalik kekuatan Daud melawan Goliat itu, ada apa di situ? Ada apa di dalam pribadi Daud itu? Ada apa yang kita boleh pelajari? Bagaimana Daud mempunyai keberanian yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, hikmat yang luar biasa. Kalau kita baca di konteks sebelum atau latar belakang sebelum kejadian itu, kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 3, dikatakan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dikatakan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi rupa-rupanya Nabi Samuel datang mengurapi Daud, dan dikatakan di situ sejak hari itu, sejak Nabi Samuel mengurapi Daud dan seterusnya, dikatakan roh Allah menguasai Daud. Artinya Daud diurapi dan ada roh Allah di dalam Daud. Ada apa dalam roh Allah itu? Apa yang terjadi kalau kita memiliki roh Allah? Apa yang terjadi kepada Daud setelah roh Allah ada padanya? Karena Alkitab mengatakan sejak hari itu
berkuasalah Roh Allah di dalam diri Daud. Di dalam Yesaya 12 ayat 2 mengatakan, untuk orang yang ada roh Tuhan itu, roh Allah itu, katanya roh Tuhan akan ada padanya, yaitu ada roh hikmat, ada pengertian, ada roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi apa yang luar biasa kepada Daud itu adalah karena ada roh Tuhan. Di dalam roh Tuhan itu ada hikmat, ada pengertian, ada nasihat, ada keperkasaan. Bahkan dia takut akan Tuhan. Jadi penting pengurapan di dalam diri kita sehingga ada pimpinan Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan memimpin Daud. Kenapa? Karena ada urapan dan roh Allah tinggal di dalam hidupnya. Bukan itu saja. Hal lain juga kita dapat lihat bahwa Daud ini adalah seorang yang mengandalkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Karena ketika kita membaca di dalam Mazmur 119 ayat 97 dikatakan, oh betapa aku mencintai Tauratmu, inilah perenunganku sepanjang hari. Jadi bukan saja Daud sudah diurapi oleh Nabi Samuel, tetapi Daud juga seorang yang mencintai Tauratnya. Bahkan ketika kita melihat, ya, ketika Daud mengalahkan Goliat itu, dia mengambil batu sebanyak 5 batu. Apa artinya 5 batu itu? Pentafsir ataupun rabi-rabi Yahudi masa lalu mentafsirkan 5 batu licin itu yang disebutkan adalah gambaran kepada 5 Taurat, yang dimana Daud dikatakan, apa dikatakan tadi? Dia setiap hari merenungkan Taurat itu, dia renungkan setiap hari sehingga dia mencintai Taurat itu. Itulah kekuatan Daud, ya. Bahkan Bishop Augustine dari Hippo juga bersetuju gambaran 5 batu itu, 5 batu licin itu adalah gambaran firman Tuhan yang hidup di dalamnya. Dia melawan Daud itu dengan firman. Dia menggambarkan batu itu dengan firman. Disitulah letaknya kekuatan kita. Artinya apa? Apa yang kita pelajari bukan saja Daud diurapi, tetapi karena hatinya dekat dengan Tuhan, hatinya dekat dengan firman, disitulah letak kekuatan dari Tuhan. Kenapa kadang-kadang dalam hidup kita ketakutan? Ketika kita jauh dari Tuhan, kita lepas hubungan kita dari Tuhan, kita mengandalkan kekuatan manusia, kebijaksanaan manusia, sehingga kita berjalan sendiri. Di dalam kita merenungkan firman Tuhan ada kekuatan. Satu hari saya berjoging di rumah saya. Ketika saya berjoging, tiba-tiba di depan saya ada 3 ekor anjing yang sudah siap-siap mau mengejar dan menggigit saya. Tapi ketika saya berjoging itu, saya sedang pasang handsfree, berjoging sambil dengar khotbah. Bahkan khotbah hari itu juga tentang Daud, ya, kekuatan Daud, bagaimana Tuhan Daud bersandar kepada Tuhan, ya. Jadi ketika saya berdepan dengan cabaran itu, dan ketika itu juga saya mendengar firman Tuhan, saya tidak merasa gentar dan takut berhadapan dengan anjing itu. Saya melaluinya tanpa rasa takut. Walaupun dia sudah dekat mau gigit saya hanya sepintas lalu saya tunduk cari batu, padahal tidak ada batu di situ, dan anjing itu lari. Apa yang saya mau katakan adalah ketika kita berjalan bersama Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang menumpang kita, dan ketakutan tidak menguasai kita, karena kita dapat merasakan tangan Tuhan menyertai kita. Seterusnya, kita mau melihat bagaimana sebenarnya keberhasilan Daud. Ada apa yang boleh membuat Daud berhasil? Bagaimana Daud boleh
mengandalkan kekuatan Allah. Yang pertama, di dalam kita mau bersandar pada kekuatan Allah, yang pertama kita harus akui keterbatasan kita sebagai manusia. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Dia sejak dari mudanya, masa mudanya telah menjadi prajurit. Dikatakan Saul melihat Daud itu masih muda. Keterbatasan Daud untuk melawan Goliat, dia terlalu muda. Bahkan di dalam 1 Samuel 16 ayat 12a dikatakan, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Masih merah-merah, ya, masih terlalu muda. Bahkan ada pentafsir Alkitab mengatakan Daud pada masa itu adalah seorang remaja dan dianggarkan umurnya adalah 17 tahun. Hari ini anak kita 17 tahun, anak kita yang tinggal di bandar, jangankan mau menghadap singa atau beruang, hadap lipas mereka sudah takut, mereka sudah melompat, kan? Tapi Daud baru 17 tahun, dia masih muda, tidak ada kemampuan dari segi fisikal, tidak ada kemampuan dan kekuatan, ya, tiada kemahiran perang. Gambaran masih seorang anak-anak. Kenapa? Seorang anak-anak kadang-kadang dia boleh memilih atau memilih langkah yang salah di dalam hidupnya. Jadi apa yang kita boleh pelajari di dalam kita mau bergantung atau bersandar kepada kekuatan Allah, kita harus merendahkan diri. Kita harus mengakui kelemahan kita. Di dalam hubungan suami istri, kita harus akui kita bukanlah suami atau istri yang sempurna untuk memberi yang terbaik kepada istri kita atau suami kita, ya. Tetapi di dalam kesadaran kita akan kelemahan kita, kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan memimpin kita. Ketika saya balik tahu, saya kongsikan dengan kawan saya tentang hubungan suami istri antara saya dan istri saya. Saya katakan ada satu masa saya mengambil masa untuk bagaimana setiap hari saya membina hubungan yang baik bersama istri. Kita bercakap secara lembut dan juga selalu mendengarkan apa yang istri luahkan, apa isi hatinya, ya. Kadang-kadang di dalam kita bersahabat, ada sahabat yang baik, kawan yang baik dekat dengan kita. Kalau kita menegur kawan kita, kita gunakan bahasa-bahasa kiasan, bahasa yang lembut di dalam menegur kawan-kawan kita. Tetapi ketika istri kita buat salah, wah, kita marah kau, bukan? Kalau kawan kita boleh jaga hatinya, kenapa? Kita takut kehilangan kawan itu. Tetapi kalau istri, tidak. Segala bahasa keluar. Maaf kata kadang-kadang bukan saya bahasa. Kadang-kadang segala binatang boleh keluar. Tapi saya percaya jemaat kita tidak seperti itu. Jemaat kita semua mengasihi istrinya. Bukan? Saya percaya jemaat kita adalah jemaat yang berusaha untuk di dalam keluarganya hidup harmoni. Tapi apa yang saya pelajari, perkara yang paling penting adalah kita harus sadar di dalam kehidupan kita. Kita ada kelemahan. Dan di dalam kelemahan itu, dalam ketidaksempurnaan kita, kita boleh bersandar dan memohon kekuatan daripada Tuhan. Dalam kita berjalan dalam hidup ini, kita selalu berpegang kepada Tuhan. Satu yang saya pelajari, ketika saya sudah sebulan saya amalkan, saya berusaha dan berdoa supaya Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Saya beritahu istri saya, mungkin kamu tidak perasan, sebulan ini saya coba untuk menjadi suami yang baik, suami yang usahakan supaya saya boleh mengambil hati dan juga menjaga hati istri. Kan? Bagaimana kita boleh usahakan di dalam keluarga kita harmoni. Bagi saya, ketika keluarga kita harmoni, kita boleh bawa sukacita di luar sana. Kita tidak boleh mengasihi orang di luar sana. Kalau dalam keluarga saja,
kita tidak dapat mengasihi mereka. Ketika kita ada kepahitan di dalam keluarga, maka kita keluar di sana, kita juga akan memahitkan orang lain. Jadi kalau ada kawan-kawan masuk office, ya, dia muram masam, ya, berdoalah. Mungkin saja dia ada masalah dalam keluarganya. Tetapi bagi kita harus sadar, penting sebagai unit keluarga di dalam gereja, ini yang menguatkan gereja kita. Ketika keluarga kuat, gereja kuat. Sama juga untuk anak-anak muda, bagaimana kita menghormati ibu bapa kita. Mungkin ibu bapa kita bukanlah orang yang hebat, bukan orang yang terpandang, tetapi bagaimana caranya kita menghormati mereka. Karena berkat doa ibu bapa itu akan lebih baik dalam kehidupan kita. Karena ibu bapa, saya percaya, selalu berdoa yang terbaik untuk kita semua. Yang seterusnya, yang kedua, bagaimana Daud bersandar kepada kekuatan Allah, yaitu dia bersandar penuh pada Tuhan. Dia melihat ada kekuatan di dalam Tuhan. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah. Apa artinya di sini katanya pedang, tombak dan lembing? Ya, Goliat datang dengan tombak, dengan pedang, dengan lembing. Ya, artinya diperlukan satu kekuatan untuk memegang tombak, lembing dan pedang itu. Perlu ada satu kekuatan untuk boleh mengendalikan alat-alat berperang ini. Bukan saja kekuatan, diperlukan juga kemahiran, kebijaksanaan. Bahkan Goliat ini dikatakan sejak mudanya dia sudah dilatih dan mahir untuk mengendalikan semua ini. Artinya apa? Goliat itu datang dengan kekuatan dan hikmatnya. Tetapi Daud datang hanya dengan nama Tuhan. Dari segi kekuatan, Daud tidak punya kekuatan, dia masih muda. Tetapi dia datang atas nama Tuhan. Satu ketika kita datang pergi melawat satu jemaat, di mana jemaat diganggu oleh roh jahat. Ya, jadi keluarga telepon kita gereja supaya datang untuk mendoakan, melayani. Menurut keluarganya, ketika dia tahu kita mau datang, jadi jemaat ini apa dia buat? Dia terus bersembunyi, ketakutan, bertapuk dia di bawah meja. Kenapa dia takut? Sebab apa dia takut? Adakah karena saya? Tidak. Karena saya dan Warden datang bukan atas nama kami, tetapi kita datang atas nama Tuhan. Ketika iblis mendengar, iblis gentar. Kita bersandar kepada kekuatan Allah. Ya, ketika kita melayani dia, saya katakan kepada jemaat kita ini, sebutkan, Tuhan Yesus tolong saya. Dia tidak mampu menyebutkan, Tuhan Yesus tolong saya. Secara manusia sangat mudah sekali kita menyebut perkataan, Tuhan Yesus tolong saya. Tetapi orang yang dibelenggu dengan kuasa jahat, roh jahat, tidak dapat mengungkapkannya. Kita manggil masa, menyembah, saya bawa dia menyembah. Saya nyanyikan lagu Ku Bersyukur Tuhan. Dia mulai menyanyi, menyembah. Kenapa? Di dalam dia menyembah dan saya ajak dia bersyukur kepada Tuhan. Artinya di dalam keadaan apapun kita, di dalam keadaan yang sulit dan sukar sekalipun, dalam keadaan yang terburuk bagaimanapun keadaan kita, ketika itu kita mampu bersyukur kepada Tuhan, segala yang diikat akan dilepaskan. Kenapa? Di dalam kita bersyukur, kita mengagungkan dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan orang yang tahu berterima kasih adalah orang yang tahu bersyukur kepada yang penciptanya.
Jadi hari itu dia dilepaskan. Setelah dia menaikkan penyembahan, akhirnya dia dapat menyebut, ketika dia menyebut nama Yesus, dia dipulihkan, dia dilepaskan. Dan kita bersyukur, karena kita datang bukan dengan kekuatan kita. Kita datang bersandar penuh kepada Tuhan. Nama di atas nama, itu nama Yesus. Yang terakhir, ketika kita tahu kelemahan kita dan kita bersandar kepada Tuhan, akhirnya akan ada kekuatan dari Allah. Dalam 1 Samuel 17, 34 hingga 35 katanya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya." Ada singa dan beruang. Tadi kita sebutkan bahwa Daud itu masih muda. Umurnya dianggarkan oleh pentafsir Alkitab bahwa dia masih remaja dan dianggarkan umurnya 17 tahun. Ya. Tapi dia boleh berlawan dengan singa atau beruang. Ini bukan satu gambaran, ini bukan satu cerita dongeng ataupun hanya kata-kata hiasan. Ini sesuatu yang benar-benar terjadi. Daud yang masih muda itu, umur sekitar 17 tahun itu, bayangkan dia boleh melawan singa dan singa dan beruang. Ya. Ini satu reality, bukan satu cerita dongeng. Buktinya kita juga boleh melihat di Mazmur yang ditulis oleh Daud, dia ekspresikan bagaimana keadaan sebenarnya ketika dia berlawan dengan singa dan beruang itu. Kita boleh lihat di dalam Mazmur 7 ayat 2 dikatakan, "Seperti singa menerkam aku." Bukan saya menerkam, dia menyeret aku. Dan tidak ada yang melepaskan. Artinya tidak ada belas kasihan lagi. Ya, artinya di sini kalau kita baca, kita boleh pahami sedalam-dalamnya. Daud sempat mengalami kesukaran yang hebat ketika berlawan dengan singa atau beruang. Bukan saya ada jentik begitu, terus singa dan beruang itu kalah. Tidak. Dia meluahkan di dalam Mazmur ini bagaimana ada kesukaran yang hebat, ada pertentangan yang hebat ketika dia melawan dengan singa dan beruang itu. Jadi ketika kita berhadapan dengan pergumulan kita, masalah dalam kehidupan kita, kadang-kadang masalah datang tidak bersilih ganti, bukan? Belum siap satu, ada satu lagi, ada satu lagi. Ada masalah yang hebat yang kita selalu hadapi. Sama halnya dengan Daud. Ya, tidak putus masalahnya. Tetapi Daud orang yang hatinya dekat dengan Tuhan. Ada apa? Dikatakan tadi dia ada roh Allah. Sejak Nabi Samuel mengurapi dia, roh Allah ada padanya. Dan kita lihat 1 Samuel 17:35 bagaimana kemenangan Daud. Bagaimana di dalam dia bersandar kepada Allah, dia boleh melawan singa dan beruang itu. Dia katakan, "Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri, aku menyerang dia. Aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan sekaligus dia membunuh singa dan beruang itu." Jadi ada kekuatan luar biasa dari Allah yang ada pada Daud ketika dia berhadapan dengan cabaran hidupnya. Jadi apa yang kita boleh pelajari daripada kisah Daud? Kadang-kadang kita hanya lihat cerita di ujungnya bahwa Daud menang. Benar, dia menang. Karena dia ditolong Tuhan. Betul, dia ditolong Tuhan.
Tapi kenapa Tuhan menolong dia? Kenapa Tuhan memberi dia kekuatan? Kita tidak melihat sebaliknya. Apa di sebaliknya? Sebab dalam kehidupan ini, ketika kita menghadapi cabaran hidup, kita cepat putus asa. Dan kita menyalahkan Tuhan. Menyalahkan orang sekeliling kita. Sehingga kita tidak boleh bertumbuh di dalam iman kita. Kadang-kadang kita tidak melihat kelemahan kita. Kadang-kadang kita rasa kita terlalu sempurna. Kita yang betul, kita yang hebat, kita yang baik. Di dalam pelayanan kita mau tunjukkan, wah saya buat ini, kami ada ini, kita hebat ini, hebat itu. Sehingga kita tidak melihat kelemahan kita. Dan ketika kita menghadapi pergumulan, akhirnya kita jatuh dan sejatuh-jatuh. Apa yang paling penting di dalam kehidupan, kita harus dekat dengan Tuhan. Ketika setiap hari kehidupan kita merenungkan firman Tuhan, itu yang menjadi kekuatan penghiburan bagi kita. Bagaimana Daud begitu hebat, ada kekuatan yang luar biasa. Hanya satu, kedekatan hatinya kepada Tuhan. Orang yang dekat hatinya dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Setiap hari firman Tuhan yang dibacanya itu menguatkan kita. Kita tahu kita manusia yang lemah dan terbatas. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, setiap hari, bagi saya setiap hari kita baca firman Tuhan, ada sesuatu perkara yang baru setiap hari yang kita pelajari dari firman Tuhan, yang kita baca dan kita renungkan itu. Ada kekuatan yang luar biasa. Bukan itu saja, di dalamnya kita membina hubungan kita, yang memampukan kita berdoa. Datang berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, meminta penghiburan. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan, bukan manusia kita yang melawan pergumulan itu, tetapi Tuhan yang melawan bagi pihak kita. Daud tidak melihat Goliat itu besar, tetapi Daud melihat Allah lebih besar daripada Goliat. Sehingga itu yang memampukan dia menang. Berapa lama kita hidup harus tinggal dalam keluarga yang tidak damai, tidak tentram. Mari kita perjuangkan keluarga kita. Mari kita perjuangkan hidup kita. Berapa lama lagi kita mau bergumul di dalam dosa, jatuh bangun. Mari kita bangkit. Kita harus menang dengan mengandalkan kekuatan Allah. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan sebagai respon kita kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus
selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami pelajari. Bapa di surga, kami berdoa, kiranya apa yang kami pelajari daripada kisah Daud melawan Goliat ini Bapa, ini memampukan, memberikan kami kekuatan. Bahkan kami menyadari bahwa kami manusia yang lemah, yang memerlukan Tuhan, dan kami bersandar kepada kekuatan daripada Tuhan sendiri. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh pelajari firman Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari Tuhan, ini menguatkan kami, menghibur kami, bahkan di dalam kehidupan kami semakin bertumbuh dalam Kristus. Terpujilah Engkau Bapa. Biarlah segala kemuliaan, hormat kami kembalikan kepada Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 我们来兼顾我们的信心，一起的先读尼基亚信经。我信独一上帝，全能的父，创造天地的，并造有形无形的万物的主。我信独一主耶稣基督，上帝的独生子，在万事之前为父所生的，从神出来的神，从光出来的光，从真神出来的真神，首生的，不是被造的，以父一体的。万物都是借着主所造的，主为要拯救我们世人，从天降临，由圣灵感孕，同真理玛利亚起着肉身，并成为人，在本丢比拉多手下为我们钉十字架，被害、受死、埋葬，照圣经第三日复活，升天，坐在父的右边。将来必有大荣耀在降临，审判活人死人，他的国无穷无尽。我信圣灵为主，并是生命的根源，从父子出来的，与父子同受敬拜，同受尊荣，曾借着先知传言。我信唯一圣而公之教会，众使徒所传者。我承认是最势力的独一洗礼。我指望死人复活，并来世的生命。阿们。在线上的弟兄姐妹，大家好！感谢你们在线上可以在家庭在一起来崇拜我们的上帝，好吧？这样有一点报告是关于到教会教会的教会是要8月份要开始了，在教堂里崇拜了，我不知道几时啦。我们来安排的时间，在教堂里面做礼拜了。我希望大家都能够参与在教堂，这是我们的大主教苗大已经批准了，我们可以在教堂里做崇拜。还有就是那个影机就是录影的那个，也是还是开放着
或是你要还的、支持的，多少都可以来支持啊，记住啊，啊，还有是奉献，奉献是自由的奉献哦，还是你要在转账在银行的，可以在银行你转账，或者要来我们的办公室，我们有个箱在那边等着你们，啊，我们可以来放下在箱里面哦，啊，这是还有其他是那个小组，你们自己哦，用Zoom的还是要来教会的，还是在家庭呢？你们自己来想了你们的领袖来考虑一下咯，啊，在教会里面、家里面比较多的时间来分享，要是在Zoom里面很短的时间，你要1个钟头，可能你们啊又讲要上网的啊，要用很多钱哦，啊，是不是？你们自己去想一想了啊，啊，是这样多我要跟你们讲的了哦。我们来一起来，我们的救主来教导我们来同心来祷告。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们就用了饮食，求父今日赐给我们，又求饶恕我们的罪，如同饶恕得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，世世无尽。我们来一起来念感谢文。我们的天父永生的上帝，我们感谢主接纳我们作为圣子救主耶稣基督活泼的肢体，并在他身体宝血的圣事里用灵喂养了我们。现在求主差遣我们平安奔走世程，并赐给我们力量和勇气，专心乐意的敬畏主、服侍主。阿们。我们一起来站立起来，来神来祝福我们。愿上帝所赐出人意外的平安，保守你们心怀意念，使你们认识敬爱上帝和圣子我主耶稣基督。又愿全能的上帝、圣父、圣子、圣灵所赐的父降在你们中间，常与你们同在。阿们。各位弟兄姐妹，愿你们平安回去侍奉主，奉主耶稣基督的名。阿们。